Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Karnadi Rosid. Kali ini saya akan berbagi tutorial membuat perangkap tikus yang berada di rumah kita atau di toko kita atau di warung kita. Jadi semua teman-teman juga tahu ya, tikus itu menjengkelkan gitu ya. Kalau misalnya di toko atau di warung itu biasanya dia itu makan roti, makan mie, makan telur gitu ya. Jadi telur itu tidak dimakan, tapi tikus itu bisa membawa telur ya, nggak tahu bawanya bagaimana. Yang jelas tiba-tiba telur itu berkurang saja kalau ada tikus itu. Jadi ini saya akan membuat tutorial membuat perangkap tikus ya. Jadi tikus juga sebenarnya sudah paham ya kalau dia itu namanya tikus. Maksud saya begini, kalau misalnya kita mau membuat jebakan tikus gitu ya, terus ada yang nanya mau buat apa, kita jangan bilang mau buat jebak tikus, jangan seperti itu, diam saja. Soalnya tikus itu diam-diam dengar suara kita, soalnya tikus di atas kita nggak tahu. Jadi karena sering kalinya kita mengucapkan kata-kata tikus, sebenarnya tikus itu paham kalau dia itu namanya tikus. Dan pesan saya, kalau mau memberantas tikus itu janganlah pakai racun tikus. Soalnya biasanya kalau dimakan kena tikus itu biasanya kalau tikusnya mati, kemudian baunya di mana-mana gitu ya. Kita itu susah mencarinya. Dan kalaupun matinya di bawah, dia itu akan dimakan kucing. Dan dibawa sama kucing, bawa ke tempat kucing itu dan dikasih makan ke anak-anaknya, kemudian mati semua, kan kasihan kucingnya bisa mati. Jadi solusinya masih lebih baik membuat perangkap saja, jangan dikasih racun tikus ya. Soalnya itu di samping baunya susah dicari dan juga itu bahayanya nanti dimakan cacing, dimakan kucing atau dimakan ayam juga ya. Oke, bagaimana pembuatan perangkap tikus ini? Kita lihat videonya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Karnadi Rosid. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Membuat perangkap tikus, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ada kardus untuk alas, dan ini ada tali yang biasa buat mancing ya, ini harganya 1000 segini. Dan ada lem tikus. Langsung saja kita praktekin. Ini biasanya kan pakai lem tikus langsung saja ya, dioleskan ke alas seperti kardus atau papan segala macam. Cuman cara seperti itu kadang-kadang ada tikus yang lolos juga dan bisa lari. Sedangkan ini saya dikasih tambahan pakai tali ya, supaya lebih kuat, lebih kokoh seperti ini. Dan ini dibikin kusut supaya seperti jaring gitu ya, bikin kusut seperti ini. Ini kan ada solasi ban dari tokonya ya, ini biarin aja, jangan dilepas. Nah seperti ini. Kemudian taruh di atas kardus atau di atas alas seperti ini. Kemudian dikasih lem tengah-tengahnya ya, kasih lem tikus. Nah ini belum apa-apa aja udah lengket banget ini. Oke. Terus setiap ini, di setiap pojok-pojoknya kasih sedikit-sedikit saja ya. Nah ini sangat kuat sekali.
Di samping tikusnya kena lem, terus juga dia terkena jaring ya, nggak bakalan lolos terkena jaring. Jadi tikus sekali ada tikus besar pun nggak bakalan lolos, soalnya kuat karena jaring ini. Kalaupun lolos, ini jaring ini akan terbawa-bawa dan nyangkut-nyangkut di setiap sudut-sudut. Paling juga nanti tahu-tahu tinggal ada baunya saja ya. Ini sangat susah sekali kalau ada tikus mati dan berapa hari ada bau bangkai gitu ya. Sangat susah mencarinya. Tapi biasanya ada yang membantu. Kalau misalnya ada bau bangkai itu sebenarnya ada yang membantu. Binatang juga yang membantu, itu biasanya binatang lalat ya. Jadi lalat itu bisa membantu kita untuk mencari bau bangkai tikus. Nah, kemudian setelah dilem semua ya, ini tengah-tengahnya dikasih umpan seperti ini. Jadi umpannya saya tidak bisa menentukan ya umpannya apa. Soalnya rumah saya sama rumah teman-teman kan beda. Beda rumah, beda tikus, dan beda makanannya juga. Jadi makanannya itu teman-teman sendiri yang menentukan. Tergantung tikusnya kebiasaannya makan apa. Misalnya makan padi ya kasih padi. Misalnya tikusnya biasanya makan Indomie ya kasih Indomie dan lain sebagainya. Nah, alatnya seperti ini. Ini sangat manjur sekali, sangat ampuh sekali, pasti tidak lolos. Cuman ini kok kayaknya paling dapat berapa tikus gitu ya, paling dapat 2 atau 3, nggak masal. Nah, ini saya sudah membuat perangkap tikus masal gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat. Ya, ini alat bekas box komputer ya. Jadi ini saya manfaatkan untuk perangkap tikus masal. Jadi tikus itu kita di sini dikasih kayu atau dikasih papan gitu ya. Jadi tikus naik masuk ke dalam. Kalau masuk gampang ya. Tapi setelah dia turun, dia balik lagi nggak bisa. Nggak bisa karena sudah mentok sama besi ya. Dan di sini dikasih papan atau kayu buat turun. Terus di sini ini sebagai contoh saja, ini seumpama ini umpan. Jadi ngasih umpan itu harus digantung ya, jangan ditaruh di sini atau ditaruh di bawah. Nanti dia itu habis dimakan sama tikus yang pertama. Nanti tikus yang lain itu tidak bisa masuk karena tidak mencium adanya bau makanan di dalam. Jadi kalau digantung ini dia cuman menghirup baunya saja setelah masuk, tapi dia tidak bisa makan. Jadi ini umpannya bisa utuh sampai pagi. Kemudian kalau sudah ditutup ya rapat. Nah, ini kalau jebakan tikus seperti ini kan keren ya. Beda dengan jebakan tikus yang lain-lain, biasanya kan berupa jepretan atau berupa jaring, itu kelihatannya kumuh. Ini saya manfaatkan supaya terlihat keren gitu ya. Jadi ditaruh di ruang tamu pun nggak ketahuan bahwa ini tuh sebenarnya jebakan tikus. Jadi ditaruh di kamar ya keren, ditaruh di ruang tamu juga keren gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel Karnadi Rosid. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi pesan saya, manfaatkan barang-barang bekas seperti yang saya buat ini.
Jangan sampai terbuang sia-sia, jangan sampai dijual atau ditukar sama minyak keliling atau segala macam ya. Intinya kita itu harus berpikir supaya dimanfaatkan supaya jadi apa gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.